Perkenalkan, nama saya yaitu Marcelino Milianus Jadut. Saya mahasiswa STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Saya duduk di bangku semester 4 dan asal paroki saya yaitu Gereja Santo Yusuf, Gedangan, Semarang. Hari ini saya akan memenuhi kewajiban untuk membuat tugas syarat untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Gereja. Keutamaan dan martabat. Keutamaan Kristiani adalah anugerah Roh Kudus ketika Allah menanamkan kerinduan dalam diri manusia untuk memurnikan diri supaya bisa menjadi putra dan putrinya. Dalam martabat merupakan terjemahan dari kata dignitas. Akar katanya adalah dignus atau nobel yang berarti luhur atau mulia. Dalam hal ini saya akan menceritakan peran dan keutamaan saya sebagai manusia yang mempunyai martabat dan keutamaan yang ideal selaras dengan ciptaan Allah. Yang pertama adalah iman. Tidak cuma soal menerima dan percaya kebenaran ajaran-ajaran Kristiani. Setan-setan juga percaya bahwa Allah hanya satu. Namun kepercayaan itu tidak menyelamatkan, malahan membuat gentar. Orang mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah untuk menolongnya. Berhadapan dengan tuntutan-tuntutan moral, ketahuanlah betapa susahnya kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Yang kedua adalah keberanian. Sebagai keutamaan moral, tidak hanya menyangkut ketegaran ketika menghadapi bahaya, sakit, atau penderitaan, tetapi juga berani jujur kepada diri sendiri maupun orang lain. Dengan keutamaan ini, orang realistis membuka diri seperti itu. Kelebihannya, kelemahannya, dan kekurangannya, ia tidak gugup menjadi manusia yang tidak serba bisa. Menaruh belas kasih terhadap orang lain. Sikap hidup yang didasarkan pada 3 kunci, melihat, tergerak, dan bertindak. Semuanya diawali dengan melihat orang lain dalam keunikan dan martabatnya. Dalam kasus cerita ini, saya akan menceritakan inspirasi teman dekat sekaligus rekan kerja. Satu tim yang menjadi nilai keberanian dalam mengasuh 3 anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Dia perempuan yang tangguh, berani mengambil risiko, dan kuat dalam mental untuk mengais rezeki berbagai macam jenis pekerjaan. Dalam ceritanya, pada jam istirahat, dia menceritakan betapa berjuangnya untuk memberi pelayanan hidupnya kepada 3 anaknya. Suami sekaligus ayah mereka telah meninggalkan mereka semua untuk mementingkan keegoisan dalam kehidupan pribadi dia. Perempuan itu sudah menerima betapa berat beban kehidupan yang dijalani tanpa ada pendamping hidupnya untuk membahagiakan keluarga kecil mereka. Saat ini dia sebagai ibu dan kepala keluarga bekerja keras untuk membiayai semua kebutuhan anak-anaknya. Hidupnya serba kekurangan, kebutuhan tidak tercukupi. Dengan mengandalkan satu pekerjaan saja tidak mencukupi untuk kehidupan mereka. Akhirnya dia sebagai perempuan memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan, yaitu siang sampai malam. Neneknya dengan situasi membantu untuk mengurus cucu-cucunya. Dengan penuh keyakinan, dia mulai beradaptasi dengan kebiasaan. Dari pagi sampai malam, jam 8 dia bekerja. Dia menyampaikan kepada saya bahwa ada kebanggaan dan bahagia dengan apa yang sudah dia lakukan untuk keluarga kecil yang selama ini dia perjuangkan. Keterbatasan sebagai wanita yang lemah lembut dan memakai perasaan untuk berpikir secara logika tidak membuat dia patah semangat untuk menghidupi keluarga mereka.
Dia sangat bersyukur masih bisa memberi yang terbaik dari apa yang sudah wanita ini berikan kepada anak-anaknya. Perlahan dengan penuh kepercayaan, wanita tersebut percaya bahwa Allah tidak memberi ujian melebihi kemampuan dia. Anak-anak sebagai misi untuk memberikan kebahagiaan dan memberi semangat untuk wanita itu bekerja. Maka dengan gigih dan berani, wanita itu sangat menerima dengan berbagai kondisi dan situasi. Mengandalkan kepercayaan dan ambisi yang kuat, wanita ini berani menerima tawaran pekerjaan sampingan. Wanita kuat adalah wanita yang mampu menerima dan mencoba untuk berani mengambil risiko dengan kepercayaan bahwa Allah hadir untuk selalu menopang hidupnya yang sedang bermasalah. Yesus sendiri yang telah hadir dalam bentuk bantuan, yang kita kerap kali tidak menyadari bahwa Tuhan selalu membimbing kita dalam kasih dan harapan yang nyata. Pencobaan ini bukan berasal dari Tuhan. Dalam hal ini kita bisa diajak untuk memanggul salib yang berat untuk menuju Bukit Golgota. Ada harapan akan kebangkitan Tuhan yang nyata pada hari ketiga. Kita memang dipersatukan untuk memanggul salib bersama, tetapi ada memang dipersatukan kebangkitan yang nyata. Maka kita perlu percaya dan mengikuti kehendak Allah. Harapan pasti ada, kebangkitan selalu menanti dalam kasih yang nyata.